Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman member DNA dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang, limpahan rezeki, dan yang terpenting kita selalu diberikan keberkahan, daya yang kuat, energi yang positif, agar kita selalu mempunyai kemampuan untuk bertuhan, berilmu, dan beribadah. Teman-teman, kita harus selalu sadar dalam kesadaran, kita harus selalu yakin akan substansi kita, ya, bukan diri kita, tapi kita, bahwa kita adalah suatu kebenaran, suatu kenyataan apa adanya, sesuatu yang tidak pernah berubah. Sehingga kita bisa membawa diri kita menjalankan kehidupan dari hidup yang telah diberikan kepada kita. Teman-teman, kalau kita sadar dengan kita, bahwa kita adalah sesuatu yang bersubstansi, sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak berubah, maka tentu kita selalu yakin dan hakul yakin bahwa hidup ini selalu mendapatkan kehidupan yang bahagia, yang selalu nyaman dan damai. Jadi kita penting, ya, kita merasa penting bahwa diri kita ini adalah substansi yang nyata adanya. Dalam kita menjalankan kehidupan dan kita mendapatkan ujian-ujian dan kita juga mempunyai kebutuhan, ada hubungannya dengan masalah mengkawal dana serta DNA Pro, Comeback Stronger, maka tahapan yang saat ini sudah masuk ke tahap doa. Seyogyanya kita harus yakin dengan doa, dan kalau sudah yakin dengan doa, maka jangan mengcancelnya. Doa itu kan kita sudah komit untuk menyampaikan, tetapi kenapa kita harus mengcancelnya? Baik, ayo kita bahas kembali sebetulnya yang menyampaikan doa itu siapa. Ya, kalau memang diri kita, kita harus tahu siapa diri kita. Apakah diri kita ini adalah sesuatu yang nyata? Apakah benar kita sudah mendeliver doa? Kalau memang sudah, jangan mengcancelnya sehingga kita tidak berada dalam kenyamanan, tidak dalam kedamaian. Karena kita mengcancelnya, artinya ada sesuatu yang berubah pada diri kita. Ya, sebutnya juga pada diri kita, ya udah pasti berubah lah. Kalau diri kita adalah sesuatu yang terlihat di cermin, itu bukanlah diri kita. Itu adalah raga kita yang terlihat di cermin. Sesuatu yang berubah itu tidak nyata. Buktinya 10 tahun yang lalu bentuk diri kita yang terlihat di cermin itu tidak seperti itu. Artinya berubah. Nah, itu tidak nyata. Lalu apakah nama? Nama itu juga bukan substansi daripada kita.
kita bukan itu ya. Nama itu konsep ya. Karena biar kita tidak dipanggil orang. Orang itu baru konsep muncul. Orang itu namanya siapa? Oh, namanya Yuko Basar. Nah, itu bukan substansi dari Yuko ya. Itu konsep ya agar orang mengenal ya, tapi baru mengenal bungkusnya. Baru mengenal bungkusnya. Substansi dari Yuko Basar kan tidak seperti itu. Mungkin yang lebih mengenal ya istri saya karena setiap hari bersama. Tapi mungkin rekan DNA juga tidak tahu ya Yuko yang mana. Atau pada saat bertemu pun mungkin oh orang itu siapa ya? Saya dipanggil orang. Jadi nama itu bukan substansi yang tetap, yang bukan suatu kebenaran atau kenyataan apa adanya. Itu masih katanya, masih konsep. Lalu juga kalau dijawab siapa diri kita? Oh, diri kita itu yang tampan, yang cantik, yang pinter, yang berwibawa, yang mempunyai kedudukan, mempunyai harta, mempunyai yang mempunyai investasi di DNA. Katakanlah seperti itu. Nah, itu juga masih dalam rangka konsep, dalam kelas raga atau dalam level agama yang dalam obrolan spiritual tentu tidak ke arah seperti itu. Jadi kalau yang berdoa adalah pikirannya seseorang, ya sudah siap-siap bahwa doa itu akan tercancel dengan sendiri. Jadi dalam spiritual kita juga harus mengenal teknologi. Kalau di dalam dunia raga, di dalam wilayah fisika, teknologinya sudah jelas. Agar kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, ya kita bisa berhadapan-hadapan, tatap muka, terlihat raganya. Ya, terlihat kita bisa saling tatap dan langsung berbicara. Apabila terhalang jarak, maka sekarang sudah ditemukan Android. Kita bisa video call dan berbicara juga. Tetapi ini masih terbatas ya. Di dunia fisika juga, di alam fisika juga masih terbatas ya. Buktinya kita belum bisa berkomunikasi tanpa alat ya. Ataupun dengan alat ya. Di gunung yang tinggi yang tidak ada pemancar. Ya. Ya, jadi teknologinya adalah pemancar hingga ada sinyal. Kalau ada sinyal sinyal yang dipergunakan oleh Android itu bisa bekerja. Jadi ada pemancar, ya ada relay. Nah, itu sinyal untuk mendapatkan sinyal. Jadi ada satelit. Yaitu di dunia fisika ya. Lalu di dalam alatnya juga ada ada screen ya untuk merefleksikan raga kita, dan ada receiver serta transmitter ya, agar gelombang suara dan gelombang cahaya bisa dipancarkan ya, sehingga muncullah suara kita didengar di jarak tertentu ya. Tetapi pada saat tidak ada relay, tidak ada satelit ya, tidak bisa. Jadi itu teknologinya untuk wilayah fisika. Demikian pula untuk wilayah metafisika dan suprametafisika. Dan Tuhan meliputi semuanya. Cuman kita tidak bisa menembus ke Tuhan di wilayah fisika ini. Jadi kita harus menembus ke suprametafisika.
Ya karena kan kita selalu ingin pembuktian kan, di mana Tuhan? Dari pertanyaannya juga sudah tidak spiritual ya. Di mana Tuhan? Artinya tempat. Ya, kalau tempat itu kan untuk benda. Jadi eh, itu kemampuan pengetahuannya juga masih terbatas ya. Tetapi apabila sudah mendapatkan ilmu pengetahuan yang bisa berkomunikasi tentang eh, Tuhan, lalu kita muncul sombong ya, kita merasa sudah bisa ya. Ya saking pikiran kita sudah mendapatkan pengetahuan ya, sudah sekolah, sudah S3 mungkin kan gitu. Tapi sudah mulai sombong tuh. Ya. Padahal itu yang disekolahkan bukan ya yang disekolahkan adalah pikirannya. Jadi pikirannya baru mendapatkan pengetahuan, baru mendapatkan teori dari buku, dari orang lain. Dari baru sebatas pengetahuan, belum sebatas ilmu ya. Jadi, belum mengalami ya. Ya, saya pun membahas tentang komunikasi ini ya saya tidak menguasai alat komunikasi ya. Ya, saya pun masih bullshit ini. Ya. Ya, kalau berbicara di alam fisika ini ya seperti itu. Jadi alam yang tidak sebenarnya, hanya bayangan. Termasuk kejadian-kejadian dalam kehidupan pun hanya bayangan. Termasuk termasuk kasus yang sekarang sedang bergulir adalah hanya bayangan. Termasuk dana yang kita punyai berbicara di dalam obrolan spiritual ini hanya bayangan. Termasuk diri kita pun hanya bayangan. Bahkan cerita saja, dan bukan cerita kita, cerita Tuhan. Kita harus yakin apakah kita sudah mendeliver doa itu kepada Tuhan. Jangan-jangan kita belum, ya, belum mengutarakan doa tersebut. Jangan-jangan ya. Dalam kesempatan ini sebelumnya saya meminta maaf apabila ada kata-kata yang saya sampaikan menyinggung teman-teman semua. Ini hanya obrolan spiritual member DNA dan diperuntukkan buat teman-teman yang menunjukkan kebodohan. Dalam kutip ya kebodohan, dan saya makanya tidak bermaksud untuk saya juga bodoh ya, saya juga bodoh. Kebodohan tuh gini, orang yang terpengaruh oleh pikiran selalu bodoh. Apalagi pikiran yang udah tidak dipakai, eh, tidak dipergunakan sebagaimana mestinya ya, sebagaimana peruntukannya. Saya bukan membenci pikiran, ya, tapi ayo kita keluar dari penjajahan pikiran. Kenapa? Adanya ambisi, adanya hawa, adanya nafsu, adanya prasangka, adanya keinginan itu karena pikiran. Itu bukan karena kita. Itu karena diri kita, bukan karena kita. Pikiran ini sangat liar ya. Bahkan dia mengaku diri kita. Lalu apakah kita mau mengakuinya bahwa dia diri kita? Nah itu. Karena selama dia masih masih mengaku diri kita, maka doa-doa yang kita lantunkan akan penuh dengan kepalsuan. Dan dengan mudah doa kita tercancel. Ya, ayo kita berdoa lagi. Doa-doa yang sudah tercancel karena sekali kita terkena pikiran, sekali yang melakukan doa adalah bukan diri kita, maka tidak akan sampai kepada diri kita. Akan hanya menjadi bayangan. Liarnya pikiran dalam menguasai kendaraan kita itu begitu dahsyat. Ya, sampai-sampai diri kita merasa kita sudah mampu mengendarai kendaraan kita ini. Kendaraan kita ini jiwa dan raga kita. Diri kita terlalu yakin, ya, terlalu
terlalu overconfident ya, atau overconfident mengendarai kendaraannya. Ternyata yang mengendarai bukan diri kita kadang-kadang. Yang mengendarai adalah bukan diri kita. Diri kitanya ternyata tertidur di dalam kendaraan itu dan terseret-seret. Bayangkan, kendaraan kita saat ini mesinnya sudah menyala dan kita tertidur di dalamnya. Kira-kira akan sering nabrak tidak? Kita nabrak sana sini. Kenapa? Kita tidak sadar bahwa kita tertidur di dalam kendaraan kita. Yang mengendarainya adalah rasa yakin atau overconfidence. Oke, kembali ke dalam doa, bahwa kita yakinkan bahwa yang berdoa adalah kita, ya, bukan sekedar diri kita. Apabila setelah kita berdoa ada perubahan keyakinan, yakinlah bahwa itu bukan diri kita yang berdoa. Setelah berdoa, ya Tuhan, selamatkanlah dana kita. Lalu muncul. Dan kita ingin berdoa sendiri dan juga bersama-sama kan, muncul. Bagaimana mungkin dana kita akan kembali? Orang sudah MC. Cancel dana kita. Cancel lah itu dana kita. Doa kita. Lalu ada lagi. Tuhan, selamatkanlah dana member. Tapi kapan ya dana itu kita akan kembali? Tapi bagaimana mungkin dana itu kembali? Karena Pak Daniel AB sudah dipenjara. Karena Pak Daniel AB sudah berbaju orange. Saat itu doa kita tercancel. Saat itu doa kita tercancel. Teman-teman yang saya hormati, yang saya sayangi, saya menyampaikan ini sekedar obrolan spiritual. Jadi teman-teman mau percaya, terima kasih. Mau tidak, ya berarti teman-teman tetap mempunyai pemikiran ya. Karena pemikiran itu adalah bukan kita. Itu adalah pikiran ya. Itu diri yang lain. Pikiran itu sifatnya berubah. Hal yang berubah itu bukan kenyataan sebenarnya, bukan kebenaran yang apa adanya. Itu hanyalah bukan apa-apa. Itu bukan apa-apa. Itu bukan substansi. Karena substansi itu berdiri sendiri tanpa ada yang lain. Bagaimana mungkin pikiran itu substansi? Karena pikiran itu hanyalah imajinasi yang berubah-ubah. Kadang-kadang hitam, kadang-kadang putih. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Kadang-kadang menyatakan ada siang, ada malam, selalu dualisme. Berubah-ubah. Nama juga berubah-ubah karena nama adalah konsep pikiran. Munculnya lama itu karena agar kita tidak dipanggil orang. Buktinya, waktu kita bertemu di pengadilan negeri Bandung, siapa ya orang itu? Nah, ada pertanyaan itu kan. Jadi orang itu. Maka bagi yang kenal, maka menyampaikan, oh itu Yuko. Nah, muncullah nama. Nama itu konsep. Agar tidak dipanggil orang. Tetapi kan substansinya belum tahu. Seperti apa dalamnya.
karakternya segala macam kan belum tahu. Baik teman-teman, ada juga contoh begini ya di dunia fisika ya. Oh, kita sedang mencari pekerjaan dan di zaman sekarang kan pekerjaan online ya. Terlihat di Gazette, oh ada vacancy. Oh, saya akan melamar jabatan ini. Maka kita lakukan melamar lewat link online. Karena yang memasang iklan membutuhkan biodata dari para pelamarnya. Masukkanlah nama, CV, dan sebagainya diupload. Maka karena terlalu banyak yang harus diupload dan pikiran kita kadang-kadang kurang data ya. Jadi tidak selesai. Tidak selesai itu sama dengan meng-cancel. Jadi dianggap kita tidak melamar. Atau kita membatalkan online yang begitu panjang ya. Akhirnya tidak sampai submitted atau done. Your application is submitted atau your application is not done. Itu artinya cancel, tidak melamar. Ya. Itu teknologi di dunia fisika. Di dunia spiritual juga demikian. Ada teknologinya. Teknologinya adalah kita harus tahu esensi, substansi daripada diri kita sebagai pelaku. Diri kitanya yang mana dulu? Nah, ini yang kita sering tidak sadari di dunia spiritual. Karena kita masih ada di dunia fisika ya. Dunia spiritual ini bisa dikatakan dunia supra metafisika ya. Karena kalau dunia metafisika itu masih dunia yang tanggung ya. Mungkin di dalamnya hanya ada makhluk-makhluk halus ya. Ada siluman, siluman ular, siluman kera dan sebagainya. Ada genderuwo ya. Yang bisa masuk ke dunia fisika dan dia bisa masuk ke dunia metafisika. Ya, tapi kalau di dunia supra metafisika mungkin hanya ada satu ya. Hanya ada satu, yang serba satu. Jadi pada waktu memasuki ke dunia supra metafisika ada tulisan serba satu. Serba satu ya tidak ada diri kita. Hanya ada yang mengadakan diri kita, yang mengadakan yang ada. Supra ada, tidak ada duanya. Nah, kita kan harus masuk ke situ. Kalau kita berdoa kan harus ke yang mengadakan kita, kepada Tuhan. Tuhan ada di mana? Nah, itu pertanyaan salah. Berarti Tuhan benda. Tuhan meliputi kita semua. Jadi tidak ada di mana, tidak berbentuk. Seperti apa? Kita tidak akan mampu. Karena kita penuh dengan keterbatasan. Apalagi kita tidak kenal dengan diri kita. Diri kita yang mana? Diri kita itu yang tidak pernah berubah. Kalau berubah bukan diri kita. Kalau melihat di cermin, itu bukan diri kita itu. Karena dia berubah. Mana mungkin kita mengaku itu diri kita kalau kita sendiri berubah-ubah. Kalau kita memperkenalkan nama, itu juga hanya konsep pikiran ya. Itu bukan diri kita. Karena pikiran berubah-ubah lagi. Nah, jadi diri kita adalah diri yang berubah. Kalau kita adalah yang tidak pernah berubah. Yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, apalagi dengan bahasa. Karena bahasa ciptaan pikiran manusia. Ya gara-gara bahasa juga, jadi ada baik dan buruk. Ada istilah
jahat dan baik, ada istilah siang dan malam, ada konsep, ada ide. Pikiran itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia, tetapi kita jangan mentuhankan pikiran. Ya, berbahaya, nanti berubah-ubah. Dan itu bukan diri kita, bukan kita. Itu diri kita, tapi bukan kita. Kita adalah substansi yang tidak berubah-ubah. Nah, itulah yang melakukan doa kepada Tuhan. Dan jangan salah juga kita memanggil Tuhan. Bukan memanggil dalam bentuk fisika ya. Karena dalam bentuk fisika namanya banyak kan. Setiap agama kan mempunyai Tuhan yang berbeda-beda namanya. Dan kita bukan bertuhankan nama lagi. Ya. Jadi di dalam obrolan spiritual ini, seyogianya tidak banyak cincong. Jadi pada saat kita sudah mendeliver doa yang juga bukan kata-kata, bisa dipergunakan kata-kata tapi dengan isi yang bukan kata-kata. Dan tidak ada cincong. Karena kalau udah ada cincong, itu ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak nyata. Sesuatu yang ada hubungannya dengan konsep. Sesuatu yang ada hubungannya dengan pikiran. Pikiran inilah yang mensengsarakan kita. Yang mensengsarakan kita. Karena pikiran, kita jadi gundah. Karena pikiran, kita menjadi was-was. Karena pikiran itu pula yang terlalu diforsir, kita tidak bisa tidur. Makanya tidak bisa halu, tidak bisa trans, tidak bisa mati. Terus aja ada di dunia nyata, di dunia yang tidak nyata sebetulnya. Di dunia fisika. Dunia fisika adalah dunia yang tidak nyata, karena di situ ada sesuatu yang terlihat. Berarti udah pasti benda. Dan sudah pasti tidak nyata. Dan sudah pasti itu adalah ciptaan. Dan sudah pasti itu adalah yang diadakan oleh yang mengadakan. Dan tidak bisa juga diadakan dengan mengadakan, itu dua-duanya bukan. Tidak bisa, di dunia spiritual ini dunia yang tanpa kata-kata, tanpa suara, tanpa bahasa. Rasa itu ada di badan, ada di jiwa, dan ada di belakang jiwa, yaitu ada di ruh. Di dalam ruh itulah dekat dengan Tuhan. Dan itu tidak pernah berubah. Apakah kita adalah itu? Ruh. Ruh inilah yang selalu ada. Raga ini hilang, berubah. Jiwa ini berubah juga. Tetapi ruh inilah tidak berubah. Hidupkanlah rasa ruh. Lantunkanlah doa kepada Tuhan. Dan jangan pernah kita mengcancelnya. Sekali kita mengcancel doa kita, ya tidak ada doa itu. Batal. Tidak ada lagi doa gitu. Kita melakukan doa secara individu dan kita juga bersama-sama karena mempunyai pengalaman yang sama, pengalaman tentang ilmu yakin, ainul yakin, dan sekarang kita akan mengalami hakul yakin. Ayo kita sambut. Jangan banyak cincong. Kita doa dan jangan mengcancel doa kita untuk mendapatkan hakul yakin. Memang ada keinginan, tetapi keinginan ini adalah kebutuhan. Dan Tuhan merestui untuk kebutuhan kita. Bukan ambisi kita, bukan kengototan kita. Teknologinya adalah kita mengenal jiwa, kita mengenal raga, kita mengenal di belakang jiwa yaitu ruh, kita mengenal Tuhan. Kita mengenal rasa raga, rasa jiwa, rasa ruh, rasa Tuhan. Kita mengenal sabar.
Berharap karena ada kebutuhan, bukan ada ambisius, bukan ada ambisi. Berharap tanpa prasangka buruk kepada Tuhan. Ikhlas, kita menghilangkan rasa memiliki yang berlebihan. Boleh merasa memiliki, tapi jangan berlebihan. Nanti muncul aku, mengaku-aku. Itu punya aku pinter, aku hebat, aku cantik, aku kaya. Jadi ikhlas, siap memberi, bukan milik kita, milik Tuhan. Tetapi juga jangan terlalu merasa alim, terlalu merasa alim, terlalu merasa tidak ada ego. Merasa tidak ada ego juga, itu malah juga bahaya juga sama. Jadi kita teknologinya harus tahu netralitas. Kita harus sadar dalam kesadaran dan netral. Tidak ada rasa ambisi, tidak ada rasa prasangka, tidak ada hawa dan nafsu. Tetapi kita sadar bahwa kita butuh kebutuhan sebagai makhluk yang diberikan fasilitas oleh kholiknya, oleh penciptanya. Yuk kita lakukan doa ini agar kebutuhan kita bisa terpenuhi dan jangan pernah mengcancelnya. Yuk bersama-sama, semoga sukses, kita selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin, umur yang panjang yang bermanfaat, dan limpahan rezeki, serta kita selalu diberikan daya dan energi yang positif, hidup dalam kesejahteraan dan kedamaian. Terima kasih atas perhatian, sampai jumpa di audio berikutnya. Sampai jumpa.